Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supati Pano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Mari kita lanjutkan dengan mendaraskan wandana. Pujian kepada Sang Hyang Adi Buddha, Ketuhanan Yang Maha Esa, para Buddha dan para Bodhisattva Mahasatwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Mari kita lanjutkan dengan mendaraskan tisarana. Pernyataan berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat Dharma, kita sudah mendaraskan nama Karagata, Wandana, dan Tisarana. Mari kita sekarang mendengarkan uraian Dharma yang akan disampaikan oleh Ibu Lilis Juliati Arif ya. Ibu Lilis ini seperti kemarin kita sudah bacakan CV-nya, beliau saat ini adalah ketua atau ini yayasan PJBI ya, Prasada Jenderal Buddha Institute. Beliau juga pernah mengajar atau menjadi kepala di Sekolah Global Setila selama kurang lebih 10 tahun ya Bu ya? Ya betul. Ya.
Baik, untuk mempersingkat waktu, saya rasa kita langsung saja mendengarkan uraian dari Ibu Lilis mengenai materinya bahagia itu di sini sekarang. Silakan Ibu Lilis. Ya, terima kasih Pak Ci. Selamat malam yang mulia para anggota Sangha, Bapak Ibu, serta saudara-saudara sedharma yang berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sungguh satu karma baik kita bisa semua ya, bisa hadir dalam sesi ini meskipun secara virtual untuk belajar Dharma bersama-sama. Semoga kita bisa menjadikan sesi ini menjadi happy moment ya, saat-saat bahagia untuk kita semua, dan semoga kebajikan yang kita lakukan ini dapat menghasilkan sebab-sebab untuk kebahagiaan dan juga untuk kemajuan spiritual kita. Ya. Jadi memang saya mendapat kesempatan yang baik ini, terima kasih kepada tim panitia untuk mengawali minggu terakhir ya dari rangkaian sebulan penghayatan Dhamma dengan tema besarnya itu adalah tentang kebahagiaan. Kita sudah melewati 3 minggu yang diawali dengan pengendalian diri, kemudian dengan toleransi, kemudian harmoni. Jadi ini merupakan kulminasinya ya, puncaknya. Jadi kalau kita yang sudah mengikuti dari awal, mestinya mungkin sudah bisa ya menerapkan prinsip-prinsip ataupun informasi yang kita dengar dari 3 minggu sebelumnya untuk bisa bahagia di sini dan sekarang ya. Jadi pembahasan kita malam ini akan saya bagi menjadi 3 segmen ya. Next slide berikutnya. Segmen pertama itu mengapa kita perlu bahagia di sini dan sekarang. Kemudian yang kedua, konsep kebahagiaan itu sendiri seperti apa? Tentunya menurut Buddha Dharma ya. Dan yang ketiga, lalu bagaimana caranya untuk kita bisa bahagia di sini dan sekarang. Dan kalau bisa kebahagiaannya itu bisa jangka panjang ya, jangan hanya sebentar saja. Jadi mari kita mulai dengan segmen yang pertama. Mengapa kita perlu bahagia di sini dan sekarang. Jadi sekarang itu memang orang sudah mengubah paradigma ya. Kalau dulu orang maunya sukses itu untuk bahagia. Kalau sekarang katanya orang yang bahagia itu yang akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk sukses. Jadi dari hasil penelitian ini ditemui bahwa kenapa kebahagiaan itu bisa menyebabkan seseorang lebih besar kemungkinannya untuk sukses? Karena ternyata kebahagiaan itu menyehatkan ya, menyehatkan tubuh dan menyehatkan juga batin. Kemudian kebahagiaan itu membuat seseorang merasa bebas ya, merasa terbuka pikirannya. Jadi luas wawasannya. Kemudian pikirannya juga jadi jernih sehingga dia bisa melihat realita dengan lebih baik. Kemudian juga batinnya menjadi lebih kuat. Ada orang yang mengumpamakan batin itu, ada yang batinnya itu seperti apa? Sifatnya seperti karet gitu. Jadi kalau misalnya jatuh bola karet, dia akan naik kembali. Tapi kalau batin yang rapuh itu ibarat batin yang terbuat dari kaca atau dari gelas. Begitu jatuh mungkin bisa pecah berantakan. Sehingga untuk bisa kembali lagi bangkit membutuhkan waktu yang lebih panjang. Nah, kalau dari hasil penelitian secara fisiologisnya, secara fisiknya, ternyata batin kalau merasa bahagia, orang yang merasa bahagia itu, tubuhnya itu mengeluarkan hormon-hormon yang disebut ada 4 macam, itu kalau disingkat itu DOSE ya, D-O-S-E. D-nya itu dopamin, E-nya itu oksitosin, kemudian S-nya itu serotonin, dan E-nya itu endorfin. Nah, masing-masing hormon ini ternyata ada fungsinya untuk bisa membuat tubuh kita menjadi lebih sehat, karena ada yang mempengaruhi fungsi organ juga. Jadi fungsi organ tubuh seperti pencernaan, penguatan tulang, jadi metabolisme tubuh gitu menjadi lebih baik, sehingga badan kita menjadi lebih sehat. Karena kita tahu bahwa banyak penyakit-penyakit yang disebabkan oleh masalah batin ya, yang disebut penyakit psikosomatis. Jadi kalau orang yang sering bahagia itu biasanya jauh ya dari penyakit-penyakit semacam itu. Karena itu penting sekali kita bisa berlatih supaya kita bisa
bahagia di sini sekarang. Kalau kita bisa bahagia di sini sekarang kan berarti bahagianya terus-menerus begitu. Meskipun kita menyadari bahwa kalau dari hukum anicca selalu ada perubahan ya. Tapi kita harapkan perubahannya itu bisa jangan terlalu sering sehingga jadi fluktuasi. Kan repot kalau 5 menit bahagia, 5 menit tidak bahagia, kemudian 5 menit bahagia lagi. Nah, kalau bisa kita maintain, kita mempertahankan kebahagiaan itu untuk jangka waktu yang lebih panjang, kan mungkin jadi kita bisa lebih beraktivitas dengan lebih baik dan batin kita dan jasmani kita juga menjadi lebih sehat. Ya, jadi hormon-hormon ini mempengaruhi mood, ya, perasaan, mempengaruhi emosi kita, bisa memotivasi juga, membuat kita menjadi lebih percaya diri, menjadi lebih ceria dan sebagainya. Ya, kita lihat bagaimana sekarang konsep kebahagiaan menurut Buddha Dharma. Next slide, please. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mau mendalami lebih jauh, konsep kebahagiaan yang saya ambil itu dari Dhammapada, Sukhawaga itu di syair 197 sampai 208. Nah, kalau dari kesimpulannya, di mana sebagai contoh misalnya kita bisa hidup tanpa kebencian di tengah orang-orang yang membenci. Kita bisa hidup tanpa keserakahan di tengah orang-orang yang serakah. Jadi semua itu banyaknya sifatnya itu batin, ya. Jadi kebahagiaan itu kondisi batin. Kenapa kebahagiaan itu lebih arahnya ke kondisi batin? Karena sesungguhnya kita adalah spiritual beings, ya, makhluk spiritual dengan pengalaman manusia. Nah, kita mengetahui dari 31 alam kehidupan yang diajarkan di dalam Buddha Dharma bahwa ada alam-alam yang hanya batin tanpa rupa. Tapi kan tidak ada alam yang hanya rupa saja tidak ada batinnya, karena itu pasti dianggapnya jadinya mayat, ya. Jadi makanya sebetulnya kita ini adalah makhluk spiritual yang kebetulan di kehidupan yang sekarang kita lahir sebagai manusia. Nah, ini tentu yang menjadi suatu hal yang harus kita syukuri karena kita mempunyai kesempatan untuk bisa berlatih dan mengalami hal-hal yang kalau menurut ajaran Buddha hanya sebagai manusialah orang bisa mencapai kebudaan, ya, kesempatannya yang lebih besar. Karena kalau tanpa mengalami dualisme atau dualitas, adanya penderitaan, bagaimana kita bisa keluar dari penderitaan kalau kita selalu bahagia karena kita tidak pernah merasakan penderitaan. Jadi penderitaan itu dijadikan sebagai latihan untuk meningkatkan kualitas batin kita. Nah, batin yang bahagia ini itu adalah batin yang tenang, batin yang damai, dan batin yang stabil. Kenapa batin yang bahagia ini perlu ketenangan? Kalau tidak tenang, batinnya kacau, batinnya tidak bisa berpikir atau melihat dengan jernih, tentu akan sulit bahagia. Nah, kalau yang stabil itu maksudnya bisa tidak mudah terpengaruh. Jadi lebih kokoh, lebih solid. Kalaupun ada hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, batin kita bisa tetap bertahan dengan baik. Damai, kalau batin kita penuh dengan konflik, tentunya juga akan sulit merasa bahagia. Nah, ini dari sisi Dharma, ya, dari sisi ajaran Buddha. Kalau kita melihat dari penelitian yang dilakukan di bidang psikologi, karena pasti ilmu pengetahuan juga terutama teknologi pikiran sangat ingin tahu ya bagaimana sebetulnya proses yang terjadi di dalam batin manusia melalui penelitian otak tentunya ya, karena mereka tentu meminta bukti. Nah, kita tahu bahwa batin kita itu kan terdiri dari berbagai komponen. Kalau di dalam Buddhis itu kan dibagi jadi 4 komponen. Nah, ini hasil penelitian dari Profesor Dr. David Hawkins, ya, seorang psikiater yang kemudian meneliti masalah-masalah spiritual dan consciousness atau tentang kesadaran.
Jadi beliau melakukan penelitian selama 29 tahun mencari cara untuk memiliki tolok ukur. Bagaimana sih bisa mengukur kondisi-kondisi batin seseorang. Dan beliau menemukan bahwa ada 17 ya, dibagi dalam 17 level ya. Kalau dalam Buddha Dharma kan cuma 4 kelompok ya. Jadi memang ini pengelompokannya beda karena di sini lebih banyak ke arah consciousness saja. Kalau di Buddha Dharma kan kita mengenal bahwa batin itu dibagi menjadi 4 kelompok ya. Ada kelompok pencerapan, kelompok perasaan, kemudian kelompok bentuk-bentuk mental, dan kelompok kesadaran. Kalau Dr. Hawkins ini, karena beliau akan mengelompokkannya itu menjadi 2 kekuatan ya. Yang satu itu dengan kekerasan, dengan pemaksaan, itu kelompok ini kalau Bapak Ibu bisa lihat di layar. Jadi ada di situ critical point-nya itu di tengah, dinilai yang ada garisnya. Jadi antara nilai yang 175 dan 200. Jadi beliau itu bisa memetakan secara kuantitatif ya. Ini 10 pangkat ya, makanya ditulisnya di atasnya itu ada log-nya. Jadi levelnya itu ada 17 level. Kalau yang di bawah garis itu rasa bangga, rasa marah, kemudian ke bawah dan seterusnya, keserakahan, ketakutan, itu akan menarik ke bawah, akan membuat orang menjadi makin tenggelam dalam masalah. Sedangkan kalau orang sudah mulai ada di level 200 ke atas, itu akan lebih diberdayakan atau menjadi mempunyai daya untuk maju sampai di level yang paling atas itu adalah enlightenment. Nah, kalau yang ini saya ambil ekstrimnya saja ya. Kalau yang level paling bawah di situ ada ditulis shame ya. Shame itu artinya malu. Malu itu dalam berarti itu dia dipermalukan dan dia juga merasa malu sampai sedemikian rupa sehingga tidak ingin hidup. Itu biasanya kalau orang yang sudah dalam level ini pandangannya itu sepertinya jadi seperti sudah tidak punya harapan ya. Biasanya orang-orang yang cenderung untuk bunuh diri itu ada di level yang paling bawah ini, shame. Sedangkan yang paling atas dia sebutnya enlightenment. Jadi enlightenment itu pencerahan. Berarti di situ maksudnya adalah level-level Buddha ya, di mana di situ levelnya 1000. Nah, untungnya katanya di zaman sekarang ini karena banyak praktisi spiritual itu banyak orang-orang yang sudah di levelnya itu di atas ya. Jadi sudah 500 ke atas ya. Meta itu love itu di 500. Kemudian di atasnya lagi ada joy, ada peace itu di 540 dan 600. Kenapa hal ini penting? Karena orang-orang dengan level energi atau level consciousness yang tinggi, beliau-beliau itu bisa menetralisir emosi-emosi negatif atau energi-energi negatif dari orang-orang di sekelilingnya. Itulah yang membuat kita atau orang-orang banyak senang berkunjung atau dekat dengan orang-orang suci. Karena tanpa melakukan apa-apa saja, kita bisa merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh para orang suci tersebut. Nah, saya jadi teringat ada cerita seorang teman saya yang dulu sering kalau ada masalah itu ingin bertemu dengan Sukong, ya, Sukong Asin Jinara kita. Jadi menemui beliau di Pacet. Jadi begitu datang ketemu Sukong, lupa masalahnya apa. Jadi sepertinya sudah langsung terselesaikan saja. Nah, ini yang mungkin membuat orang-orang juga jadi ingin berlatih. Kalau misalnya bisa kita sendiri yang langsung menyelesaikan, kan lebih bagus daripada tergantung kepada yang lain. Jadi kalau kita bertemu dengan guru-guru Dharma, kita merasakan kebahagiaan, itu hendaknya menjadi satu starting point ya, satu langkah awal yang sebaiknya menginspirasi kita untuk berlatih juga supaya kita bisa mencapai level-level yang lebih baik sehingga kehidupan kita bisa lebih enak dijalani tanpa terlalu ada banyak masalah. Karena kalau batin tenang, katanya biasanya masalah juga bisa terlihat lebih jauh, malah mungkin banyak sepertinya, ini bukan masalah kok, gitu. Ternyata bukan masalah, gitu. Tapi kalau batin kacau, tidak bisa melihat dengan baik, apa-apa sepertinya jadi masalah, gitu, ya. Nah, jadi
kalau misalnya Bapak Ibu tertarik untuk mendalami ini lebih jauh, mungkin bisa mengundang Pak Budiman ya, atau Bante Nyana Suryadadi yang menginformasikan hal ini kepada saya. Jadi kenapa saya bawa ini bawakan ini untuk diketahui kita semua, supaya kita menyadari, bisa mengecek kita ini sekarang kira-kira ya, dalam keseharian kita itu lebih banyak di mana gitu. Ini kan usaha orang hanya untuk memetakan level tingkat-tingkat kesadaran, dan tentunya orang itu kan dinamis ya, tidak hanya ada di satu level, tapi range-nya atau jaraknya biasanya ya tidak terlalu jauh, kurang lebih ya deket-deket. Nggak mungkin misalnya orang yang suka marah tapi banyak cinta kasihnya juga gitu, karena itu kan tingkatannya jauh sekali. Jadi biasanya kalau yang senang marah, biasanya agak dekatnya sama sombong, senang banyak keinginannya, keserakahannya, senang misalnya kadang-kadang merasa takut juga, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita ingin memperbaiki kehidupan kita, mungkin kita juga perlu mempelajari lebih jauh bagaimana meningkatkan ya level kesadaran kita, sehingga paling tidak, nah kalau yang kemarin tuh harmoni itu, kehidupan harmoni itu adanya di level 350 ya. Jadi sudah di atas dari willingness. Kalau willingness itu di situ kan ada life view-nya ya, jadi pandangan hidupnya. Kalau orang yang banyak semangatnya itu biasanya jadi optimis dan kehidupannya penuh dengan harapan. Kalau yang harmoni itu senang memaafkan, emosinya itu mudah memaafkan, dan dia mudah menerima kondisi-kondisi yang terjadi pada dirinya, karena dia tahu bahwa segala sesuatu itu terjadi bukan kebetulan ya, ada sebabnya, dan karena dia pernah menciptakan sebab-sebabnya, sehingga dia jadi mengalaminya sekarang, buah dari apa yang sudah dilakukannya. Jadi sebetulnya Buddha Dharma itu sudah melengkapi sekali ya cara atau metode untuk kita bisa menjalani satu kehidupan yang baik. Tinggal bagaimana kita bisa melatih diri supaya konsisten, dan kondisi kita itu makin lama makin baik. Gitu. Nah tentu saja ini meskipun kita lebih banyak dianjurkan untuk bisa melihat ke dalam, merefleksi diri, tentunya pengaruh dari lingkungan juga besar. Seperti tadi, kalau orang suci itu bisa menetralisir vibrasi negatif dari banyak orang. Kalau kita memiliki komunitas yang baik, komunitas yang bisa mendukung kita, energi kolektif dari komunitas itu juga bisa membantu meningkatkan atau membuat kita mencapai kemajuan dengan lebih cepat dibandingkan kalau kita berlatih sendiri. Nah, ini juga ada penelitiannya. Jadi ada yang meskipun kita tidak bertemu langsung, seperti kita sekarang ini bertemu melalui secara virtual, itu energi kolektifnya tetap ada. Makanya kalau mengikuti apa-apa secara live dibandingkan dengan rekaman, itu pasti vibrasinya berbeda, katanya. Jadi ini bisa dicoba juga ya nanti ya. Kalau setelah misalnya kita mengikuti satu kegiatan, kemudian tapi kalau kita pernah mengikuti, pasti kita sudah mempunyai satu rekaman kesannya ya. Mungkin kalau kita cuma lihat atau rekaman-rekaman yang lain tanpa ikut, pasti nanti kita akan merasakan ada bedanya dibandingkan dengan kalau kita ikut secara langsung. Karena vibrasinya itu kalau sudah rekaman mungkin sudah beda, tidak sekuat pada saat langsung. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa ya melatih diri untuk bisa bahagia di sini sekarang. Nah, judul untuk tema hari ini, next ya, sebetulnya itu terinspirasi dari lagu Happiness is Here and Now, ya, yang kalau dalam bahasa Indonesia jadinya diterjemahkan sebagai bahagia itu kini. Nah, kalau yang sering ikut retret dari komunitas atau tradisi Plum Village, retret hidup berkesadaran, pasti sudah sangat familiar ya, di mana bahagia itu
bisa dirasakan gini kalau kita melepas kecemasan kita. Kemudian kalau kita tidak banyak kewajiban atau meskipun banyak tugas, kita merasa itu tidak membuat kita tergesa-gesa. Kalau harus pergi pun kita tidak tergesa-gesa, ya. Jadi di sini yang paling penting bagaimana kita mengenali emosi kita. Kalau kita punya kecemasan, bisakah kecemasan itu kita lepas dulu? Karena katanya, kalau kita anggaplah kecemasan itu kita umpamakan sebagai air di gelas. Ya. Kemudian kita pegang terus dari pagi sampai sore. Kalau awal-awal mungkin gelas itu tidak terasa berat. Tapi kalau kita diminta pegang terus, pasti kan rasanya berat. Jadi cobalah kita berlatih. Jadi kalau memang kita perlu visualisasikan, misalnya kalau kita mau tidur gitu ya, atau kita mau berlatih meditasi atau keheningan, cobalah kita seakan-akan oke, kecemasan saya simpan dulu ya di gelas ini ya. Nah, gelasnya taruh di meja supaya ada semacam ritualnya lah begitu ya. Ada tandanya bahwa oke nih, kecemasan ini sekarang aku simpan dulu karena aku ingin bahagia, merasakan kebahagiaan sekarang dan di sini. Nah, untuk mengingatkan supaya kita bisa bahagia, supaya kita nggak lupa, karena biasanya kalau dalam kesibukan sehari-hari kan biasanya kita udah terlarut ya dalam kesibukan, biasanya kita udah tahu-tahu udah sore nih, tahu-tahu udah mesti ini, mesti itu. Nah, biasanya kalau dari tradisi Plum Village itu disarankan untuk kita punya lonceng kesadaran. Ya, jadi bisa setiap jam, setiap 15 menit, supaya kita kembali dulu ke nafas, ingat, saya ingin batin saya bahagia. Apapun kondisinya, saya ingin batin saya bahagia. Jadi itu yang disarankan dari Yang Mulia Bante Thich Nhat Hanh atau Thai, karena sebetulnya katanya setiap orang itu sudah mempunyai benih-benih kebahagiaan di dalam dirinya. Tinggal benih-benih itu mau disirami supaya bisa tumbuh atau kita abaikan. Kalau kita abaikan, ya kalau pohon juga kalau diabaikan kan tumbuhnya juga jadi sulit ya. Jadi kalau misalnya kita mau merawat benih-benih kebahagiaan ini, maka mungkin kebahagiaan akan lebih sering bisa muncul di batin kita karena dia akan tumbuh subur. Ya. Jadi kebahagiaan ini sebetulnya tidak datang dari mana-mana karena sudah ada di dalam batin kita. Sama seperti benih-benih kebudaan. Ya. Dianggap semua orang itu mempunyai benih-benih kebudaan, cuma karena benih-benih ini tertumpuk jauh di dalam. Syukur-syukur kalau misalnya memang tetap masih bisa. Ini dorman lah, dianggapnya dorman ya, jangan sampai tidak bisa tumbuh lagi. Tidak diberi kesempatan untuk tumbuh, maka ya kita terjerat di dalam keseharian kita. Seperti kita merasa kita sudah jalan jauh, padahal kita jalannya di treadmill. Nah, makanya kan sering sekarang itu umpamakan banyak orang yang terjebak dalam hedonic treadmill ya. Dalam kesehariannya hidupnya sibuk dengan urusan sehari-hari tanpa sempat berpikir apakah benar kehidupan semacam ini yang saya ingin jalani. Nah, dengan mengikuti retret, biasanya orang punya kesempatan untuk berpikir. Baik retret itu secara virtual, ya kalau sekarang kan karena dengan PSBB ini banyak juga yang menawarkan retret secara virtual. Kalau kita mengikutinya dengan sungguh-sungguh, paling tidak itu pasti ada hasilnya yang baik. Ya. Jadi supaya kita bisa melaksanakan ini, kira-kira apa sih yang perlu kita lakukan? Nah, kalau yang tadi saya katakan yang biasa ikut retret hidup berkesadaran, pasti kalau dengar lagu ini udah langsung terkenang saat-saat tenang, saat-saat damai, ya. Ketika ikut retret. Nah, kenangan itu yang bisa menjadi pemicu munculnya kondisi batin yang bahagia sekarang dan di sini. Jadi saya mau minta bantuan juga nih dari para Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ikut, bisakah share ya satu momen, tolong ditulis saja, momen bahagia yang pernah Bapak, Ibu, atau saudara alami, yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang lain
bahwa kebahagiaan itu ternyata bisa datang dari hal-hal yang sederhana. Ya, mohon partisipasinya ya. Itu silahkan pilih saja mau momen yang mana. Karena ini tidak ada benar dan salah. Tentunya momen itu kan sifatnya personal. Tapi kalau misalnya momen itu bisa membuat Bapak, Ibu, atau saudara bahagia, siapa tahu yang lain juga, kenapa ya? Waktu itu saya nggak merasa bahagia, apa saya nggak fokus, atau saya kurang merasa menghargai, kurang bersyukur atas momen itu, sehingga nggak bisa menjadi momen yang membahagiakan. Padahal kalau lebih banyak bisa kita jadikan momen itu menjadi momen yang bahagia, kan hormon yang 4 tadi itu kan akan terus lebih banyak membanjiri batin kita. Sehingga kita menjadi orang yang ceria, orang yang optimis, ya, orang yang bisa membahagiakan orang lain. Karena kebahagiaan itu menular, ya. Vibrasi-vibrasi itu menular, vibrasi positif maupun vibrasi negatif. Jadi kalau kita belum bisa menciptakan sendiri kebahagiaan itu, ya kita carilah orang yang bahagia, supaya vibrasinya paling tidak bisa meredam vibrasi yang kurang bahagia yang ada di diri kita, kemudian kita belajar untuk bisa bahagia. Nah, ini yang mungkin yang berikutnya ya. Kenapa kita banyak kecemasan ya? Next slide. Ya. Jadi untuk cara bahagia di sini sekarang itu, jadi kalau dari saran lagu tadi itu batin kita harus tenang, kecemasan kita harus kita lepaskan ya tadi ya, seperti contohnya ya simpanlah di dalam kantong lah atau di dalam gelas lah, anggap ini kecemasan 1, kecemasan 2, kecemasan 3, sama dengan ketakutan juga. Kemudian kita jangan tergesa-gesa di dalam hidup kita, hindarilah ketergesaan. Nah, sekarang ini dengan PSBB yang telah berjalan cukup lama, mestinya ketergesaan itu tidak terlalu terasa lagi ya. Malah mungkin kok banyak amat nih waktu, bingung nih saya mau apa, bosen nih nggak ngapa-ngapain. Padahal kalau yang biasa retret pasti akan menggunakan ini kesempatan ini untuk retret ya, baik untuk melatih batin ataupun untuk mempelajari buku-buku Dharma lebih banyak lagi. Karena dalam suasana yang tenang, biasanya kalau kita membaca sesuatu itu jadinya lebih gampang masuk. Ya. Melepaskan kecemasan itu tentu harus dengan pemahaman. Jadi saya mau saran kalau bisa Bapak Ibu yang masih banyak kecemasan, masih banyak ketakutan, cobalah dibuatkan daftarnya. Apa sih yang saya cemaskan? Apa sih yang saya takuti? Kemudian dilihat apa yang saya bisa lakukan untuk mengatasi kecemasan ini. Tentu dengan mencari dulu akarnya apa ya. Jadi kalau dari ajaran Buddha dengan 4 kebenaran Arya itu kan Buddha selalu mengajarkan kita untuk menganalisa ada apa. Kan kalau Buddha bilangnya ada duka. Lalu apa sebabnya? Sebab duka apa? Lalu bagaimana bisa dihilangkan tidak? Oh ternyata bisa. Apa hilangnya duka itu apa? Lalu caranya bagaimana? Nah, untuk kecemasan dan ketakutan kita juga mungkin kita bisa terapkan metode yang sama. Ya. Kecemasan kita itu apa? Apa yang kita cemaskan? Wajar atau tidak? Karena ada kecemasan yang berdasarkan atau ketakutan yang karena fobia ya. Kalau fobia kan tentunya beda lagi. Nah, ini butuh pertolongan. Karena fobia itu biasanya berasal dari trauma. Dan traumanya itu bisa dari kehidupan ini atau dari kehidupan yang lampau. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita ketakutan ataupun kecemasan yang tidak beralasan, yang aneh, mungkin itu harus dicari lebih jauh sebabnya. Tapi kalau kecemasan-kecemasan yang biasa, ketakutan yang biasa, jadi kita bisa evaluasi, ini sebabnya apa, kemudian adakah cara untuk mengatasinya. Kalau tidak ada cara untuk mengatasinya, adakah orang yang bisa membantu kita? Jadi dalam hal ini kalau kita tidak bisa mengatasi sendiri, tentunya kita membutuhkan bantuan. Nah, disinilah perlunya juga komunitas ya untuk bisa bertanya, barangkali ada yang mengalami hal yang sama, bagaimana mengatasinya dan sebagainya. Nah, untuk ketergesaan ini saya ada slide khusus yang berikutnya. Tolong slide-nya. Nah, ini kalau di manajemen waktu biasanya umumnya orang diberi slide ini untuk bisa mengevaluasi
apakah kegiatan-kegiatannya selama ini itu ada di kuadran mana gitu. Jadi di sini ada urusan yang penting, ada urusan yang nggak penting. Nah, urusan yang penting ini ada yang segera, harus mendesak, nggak boleh tempo lagi, nggak boleh tunda. Ada yang masih bisa ada waktu, tidak mendesak. Nah, kalau kita ada di kuadran 1, itu disebutnya penting dan genting. Berarti ini keadaan darurat. Seperti orang kalau ada kebakaran, itu kan darurat. Udah nggak bisa waktu lagi kan, harus segera apapun yang ada ya diusahakan untuk bisa mengatasi masalah. Nah, jadi kalau kita tidak mengelola waktu kita dengan baik, mungkin bisa-bisa kita ada di kuadran 1 terus. Jadi semua urusan penting dan semua urusan harus sekarang dilaksanakan. Nah, kalau misalnya cuma sebentar dalam situasi emergency, mungkin kita masih bisa atasi dengan baik. Tapi kalau setiap hari begitu kan lama-lama nggak kuat juga ya. Jadi mungkin kita harus mengevaluasi juga perencanaan kita selama ini, bagaimana, adakah yang bisa dilakukan atau direvisi supaya kehidupan kita bisa adanya di kuadran 2 ya. Urusannya penting tapi nggak usah sekarang sehingga kita bisa rencanakan dengan baik. Yang paling repot kalau Anda adanya di kuadran 4. Urusannya tidak mendesak tapi tidak penting juga, tapi Anda perhatikan. Nah, itu berarti kita cuma buang-buang waktu saja. Demikian juga yang urusan mendesak tapi nggak penting. Ya gimana ya, seharusnya nggak begitu, tapi ternyata jadi harus dilakukan sekarang, padahal nggak penting. Nah, ini yang mungkin harus kita evaluasi. Nah, di situ kan ada contoh-contohnya. Jadi kalau kita sering menunda-nunda, nah mungkin kita adanya di kuadran yang 3 itu. Jadi mesti begadang lah sampai tengah malam karena laporan harus selesai besok dan sebagainya. Jadi perencanaan itu memang penting. Tapi kadang-kadang kita tidak menyiapkan diri atau meluangkan waktu untuk membuat perencanaan yang baik. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kadang-kadang kita hidup bilangnya, saya hidup mengalir aja. Mengalir sih boleh, tapi mengalirnya kemana gitu. Kan perlu juga ada perencanaan agar mengalirnya jelas, dan kalau bisa lebih efisien dan lebih efektif, kenapa enggak gitu. Karena sebetulnya hidup manusia itu kan nggak panjang, dan kehidupan kita itu kan sangat rapuh. Kita tidak tahu berapa lama kita bisa hidup. Kalau tahu juga malah makin nggak enak ya, lebih bagus nggak tahu kan. Jadi kita optimis terus, dan kita tidak tahu yang berikutnya kelahiran kita akan seperti apa. Jadi kalau misalnya kita bisa merencanakan dengan baik, paling tidak kita bisa menenangkan diri, saya sudah melangkah di jalan yang benar, saya sudah melakukan hal-hal yang perlu dilakukan, baru selanjutnya diserahkan kepada karma. Ya, karena karma itu kan sering jadi disalahkan untuk semua hal. Padahal kan karma itu kan bukan satu-satunya hukum yang mengatur kehidupan ini. Seperti kemarin Pak Budiman katakan, kan ada lima hukum ya. Dan dari karma itu sendiri, memang yang paling penting kan pikiran. Jadi kalau pikiran kita bahagia, pikiran kita positif, diharapkan kekotoran-kekotoran batin atau racun-racun mental itu tidak punya tempat untuk tumbuh. Karena sudah penuh dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang mengisi batin kita. Karena kalau menurut Thai, batin kita itu kalau diumpamakan seperti ruang tamu, ya, ruang tamu yang rapih dengan ruang tamu yang tidak rapih, atau ruang tamu yang penuh sesak dengan kursi, meja, barang-barang lain, kan beda. Kalau yang rapi, kalaupun misalnya ada tamu yang datang, misalnya ya, ada dari panca indera kita masuk, kan bisa dilihat dengan jelas, ini mau dikasih masuk atau tidak, atau bisa masuk atau tidak. Kalaupun sudah keburu masuk, bisa langsung dikenali, sehingga bisa langsung direspon, bukan reaktif. Tapi kalau ruang tamu kita penuh, yang mau masuk nggak bisa, yang ada di dalam juga berantakan. Akhirnya batin kita tidak akan bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa mengingatkan Bapak Ibu sekalian ya, yang sudah nanti mau siap lagi, katanya di bulan Juni kan sudah mulai beraktivitas lagi.
Sekarang adalah saat yang paling tepat untuk kita bisa merencanakan bagaimana kita bisa menyeimbangkan kegiatan-kegiatan kita agar bukan hanya sehari-hari kegiatan kita itu waktunya dipakai untuk hal-hal yang duniawi, tapi hal-hal yang batin juga kita bisa lebih prioritaskan supaya keselarasan antara batin dan jasmani juga bisa lebih baik dan keselarasan kita dengan lingkungan juga bisa lebih baik. Nah, kalau kita sudah bisa ya menciptakan batin bahagia seperti tadi dengan mengenang saat-saat bahagia, biasanya itu menjadi suatu permulaan yang baik. Kemudian yang kedua misalnya kita membaca buku-buku Dharma, ya, kemudian kisah-kisah inspiratif, kisah-kisah bahagia, kisah-kisah sukses. Kalau mendengarkan musik yang menenangkan batin, yang frekuensinya itu membuat batin tidak bergejolak, ya. Yang katanya kalau musik klasik tuh biasanya bagus untuk batin. Kalau sekarang tuh kan ada kalau kita lihat di YouTube yang menawarkan relaksasi musik yang dengan frekuensi berapa, katanya itu kan berkaitan dengan hasil penelitian bahwa otak kita itu kalau frekuensinya sekian, makanya batinnya jadi tenang. Malah ada yang untuk stres dan lain-lain. Itu bisa saja dicoba untuk kita bisa melihat apakah memang itu bermanfaat untuk kita atau tidak, ya. Nah, kemudian kalau kita sudah memiliki batin yang bahagia, bagaimana kita bisa mempertahankannya? Tentu ini ada di slide yang berikutnya, ya, bahwa tolong slide berikutnya, ya. Jadi untuk merawat benih-benih kebahagiaan itu yang pertama kita itu harus melayakkan diri kita untuk bahagia, untuk memantaskan, karena banyak orang yang kadang-kadang merasa bahwa saya tidak pantas bahagia, saya sudah terlalu banyak melakukan kesalahan, hal-hal yang memalukan dan sebagainya, sehingga dia merasa tidak pantas untuk bahagia. Sekarang kalau kita tanya, ya, kalau kita sudah melewati begitu banyak kehidupan, siapa sih yang tidak pernah melakukan hal-hal yang memalukan, hal-hal yang buruk? Semua pasti. Kecuali kalau orang suci mungkin sudah bisa membersihkan semua, ya, batinnya dari hal-hal buruk, sudah bisa menetralisir semua karma-karma buruknya. Kita ini kan hidup yang sekarang ini dengan rentang waktu sekian, itu kan merupakan hasil akumulasi dari kehidupan yang begitu panjang. Hasil interaksi kita dengan begitu banyak makhluk. Karena katanya meskipun kita tidak berhubungan langsung dengan makhluk-makhluk, melalui apa yang kita makan, melalui apa yang kita hirup, katanya semesta ini ada di dalam diri kita. Ya, jadi di samping kita melakukan tindakan yang menghasilkan kebajikan, karena kalau tanpa kebajikan, ya sulit buat kita bisa bahagia dan mempertahankan kebahagiaan. Makanya yang tadi oleh Dr. Hawkins disebut spiral down, itu orang yang kalau penuh kebencian, udah dia hidupnya susah, malah dia membenci, iri, itu bukannya jadi naik taraf kehidupannya, tapi malah akan makin tenggelam. Kalau dalam perumpamaan kehidupan sesuai dengan tanaman teratai, yaitu yang di paling dasar barangkali, ya, sulit untuk bisa muncul. Tentunya kalau kita berharap kita ini sudah punya cukup banyak kebajikan sehingga kita bisa belajar Buddha Dharma, mengenal Buddha Dharma, kemudian kita tetap melakukan kebajikan, itu bisa berlangsung terus dan kita selalu berjodoh dengan Buddha Dharma. Sehingga apa yang kita alami itu diharapkan dari hari ke hari semakin baik. Nah, untuk mengatasi kecemasan dan ketakutan, tentunya kita harus mengembangkan juga kebijaksanaan, ya, untuk bisa memahami, menetralisir dengan pemahaman, oh ternyata memang hidup begini. Semua orang juga mengalami seperti ini. Kalau namanya yang pernah lahir, ya pasti akan berkembang, akan sakit, akan tua, akan mati. Jadi apalagi yang harus ditakutkan? Memang ada komunitas yang pantang, ya, membicarakan kematian sehingga dianggap kematian itu sesuatu yang jauh begitu, ya. Tapi kalau di masyarakat Tibet justru setiap hari itu mesti mengingat kematian berapa kali kita, supaya apa? Kita lebih menghargai kehidupan. Dengan kita mengingat kematian, kita jadi mungkin nggak gampang marah. Ngapain juga marah gitu? Karena waktu
kita nggak banyak, lebih bagus dipakai untuk hal-hal yang positif. Apalagi kita tahu kalau nanti pas marah taunya kita mendadak mati, kan nanti bisa lahir di alam rendah, katanya begitu ya. Jadi memelihara batin yang bajik atau batin yang bahagia itu salah satu keuntungannya. Kalau mendadak kan orang nggak pernah tahu ya. Dari pengalaman-pengalaman ada juga yang tahu-tahu lagi ngapain, katanya tahu-tahu meninggal aja. Nah, kalau batin kita selalu terlatih mempunyai batin yang bajik, batin yang positif, ya diharapkan paling tidak kita lahir di tempat yang baik. Kemudian ya ini, hindari sebab-sebab dan kondisi yang merusak benih-benih kebahagiaan kita, yaitu kecemasan dan ketakutan. Jadi kalau bisa, kita carilah lingkungan orang-orang yang tidak menteror, atau tidak senang teror, atau tidak senang kekerasan. Ya. Karena kalau ajaran Buddha kan sebetulnya ajaran non-kekerasan. Ya. Jadi kalau kita masih menyukai kekerasan, mungkin kita harus cepat-cepat itu cari bantuan bagaimana caranya supaya betul-betul kita bisa cepat beralih mengembangkan welas asih. Karena welas asih dan kebijaksanaan itu dua sayap untuk kita bisa naik ya, terbang ya, seakan-akan terbang. Karena kita kan maunya bisa naik terus dari satu kehidupan ke kehidupan lain tuh, maksudnya kualitas kehidupannya menjadi selalu lebih baik. Ya. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa ada tanggapan dari Bapak Ibu, dan mudah-mudahan sudah bisa dilihat juga ada yang share momen-momen happy momennya supaya bisa menjadi inspirasi juga buat kita semua. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Romo Akil. Silakan, Romo. Ya, baik. Terima kasih Ibu Lilis atas uraiannya yang luar biasa. Banyak istilah-istilah yang baru kita dengar ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita buka kesempatan untuk berdiskusi tanya jawab, ada baiknya kita menyaksikan video dari Posko KBI Peduli Dampak COVID-19. Pada teman-teman, silakan diputar. Silakan menyaksikan.
Ya, baik. Demikian kita sudah menyaksikan video kegiatan dari Posko KBI Peduli di Provinsi Banten ya. Baik, Ibu Lili sudah ada beberapa penanya ini. Saya bacakan satu persatu ya. Dari satu-satu aja ya Pak Ci ya. Ya, dari Ibu Satu-satu Vicky. ya. Ibu Vicky ini di Nabire, Ibu. Wah, Iya. jauh ya. Oke. Selalu hadir di sini. Iya. Ya. Nama budaya Bu Lilis. Nama budaya. Mau tanya, apakah kita bisa menumbuhkan rasa bahagia saat kita sedang tertimpa suatu masalah? Kalau bisa, bagaimana caranya? Terima kasih. Ya, bagaimana tadi sudah kita sama-sama ya bahas bahwa kebahagiaan itu kan kondisi batin. Dan batin itu sebetulnya hanya bisa memproses satu kegiatan lah, kalau boleh dibilang kegiatannya pada satu saat. Jadi kalau sebetulnya kita multitasking, itu sebetulnya bukannya sekaligus, satu-satu cuma sangat cepat. Karena otak kita itu kan katanya terdiri dari berapa? 100 miliar ya, 100 miliar sel. Dan kalau dari teori Abhidhamma, satu proses di dalam batin kita itu satu pangkat berapa lah begitu ya. Jadi dalam satu detik itu bisa berapa banyak proses. Jadi kalau komputer itu mungkin udah super komputer lah begitu ya. Jadi kita kan tergantung kitanya sendiri mau tidak. Ya, apakah masalah itu ya seperti tadi ya, akan kita pegang terus, kita pikirkan terus, sedih terus, susah terus ya, merasa tersakiti, merasa apa? Kalau kita mengizinkan itu memenuhi batin kita terus, ya tentu kita tidak bisa bahagia ya, tidak bisa memunculkan batin bahagia. Tapi kalau kita mau berusaha, oke, karena sekarang tidak ada yang bisa saya lakukan, ya udah saya lepas dulu, titip dulu lah, mau taruh di gelas lah, mau taruh diumpamakannya seperti itu ya, karena masalah ini belum bisa diselesaikan, karena ada masalah yang mesti menunggu waktu dulu, baru nanti bisa selesai, atau ada yang memang bisa langsung. Ada masalah atau ada kesulitan yang memang harus kita pikul ya, kita pikul dulu begitu ya, karena itu yang memang harus kita jalani. Tapi kan nggak mesti terus-terusan. Jadi kalau dari Thai itu sarannya ya cobalah kembali ke nafas. Perhatikan nafas. Nafas masuk, perhatikan. Nafas keluar, perhatikan. Nafas masuk, aku tahu aku bernafas masuk. Kalau pikiran kita dialihkan ke situ, kan pikiran kita tidak memikirkan masalah, tidak memikirkan penderitaan kita. Apalagi kalau misalnya kita tambahkan dengan napas masuk, aku bahagia, napas keluar, aku tenang. Napas masuk, aku bahagia. Jadi kita mensugesti ya, mengumpulkan pikiran-pikiran positif di dalam batin kita, supaya yang ada yang itu, yang lain tidak sempat untuk muncul. Kalau kita tidak lakukan itu, pasti muncul terus. Karena tidak pernah berhenti ya. Kesadaran kita atau batin kita itu tidak pernah berhenti berproses. Bahkan pada saat kita tidur sekalipun, batin itu tetap berproses. Buktinya apa? Buktinya kita bisa bermimpi. Bermimpi itu kan proses batin. Kenapa mimpi bisa terjadi? Karena ada yang dari gudang kesadaran kita atau yang disebut store consciousness itu muncul pada saat itu. Makanya kalau kita masih banyak mimpi buruk, apalagi mimpi yang menakutkan, nah mungkin itu banyak tersimpan di dalam gudang kesadaran kita, itu trauma-trauma masa lalu yang kalau pada saat kita sadar, pada saat kita awake, bangun, gitu, tidak muncul karena kita gunakan batin kita untuk memperhatikan hal-hal lain, pada saat kita tidur itu muncul semua, termasuk mimpi-mimpi kita atau obsesi-obsesi kita. Biasanya itu muncul di dalam mimpi gitu. Ya, semoga bisa menjawab ya. Jadi ya itu kembali ke keheningan. Tapi ada orang kalau yang tidak terbiasa kan bingung bagaimana. Makanya ikut dalam retret atau punya guru yang bisa membimbing kita untuk melatih batin kita. Kalau dalam tradisi Plum Village kan banyak ya meditasinya ya. Meditasi makan, meditasi jalan, bahkan total relaxation tuh. Relaksasi total yang biasanya menjadi favorit
Karena kadang-kadang kita tidur juga belum tentu tidur lelap. Kalau di relaksasi total itu banyak sekali yang bablas ya Pak Ci ya kalau tidak salah ya. Sesinya sudah selesai orangnya masih tidur lelap. Nah, itu yang tidur yang disebut tidur berkualitas. Kan sekarang katanya ada ya alat untuk mengukur yang dipasang di kayak arloji ya kalau nggak salah, yang bisa mengukur dalam tidur kita itu berapa persen sebetulnya, berapa lama sih kita tidur lelap. Untuk meditasi juga kalau tidak salah Romo Giriwirya itu sedang meneliti itu. Pada saat meditasi berapa lama kondisi batin kita tuh ada kriterianya gitu. Jadi kita bisa self evaluation ya, jadi bisa tahu berapa lama sebetulnya kita itu benar-benar fokus gitu. Ya, mungkin itu mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, Oke, silakan baik. dicoba saja. Mudah-mudahan menjawab ya Ibu Vicky. Ya. Ini ada pertanyaan dari Saudara Ivan Sumber Dingin, tapi mirip-mirip dengan pertanyaan tadi, Ibu. Ya. Nama budaya bagaimana caranya melok? Melok itu maksudnya apa? Ya, mengunci. Ya? Mengunci kali ya. Mengunci kebahagiaan di saat pandemi. Nah, supaya bahagia terus kan gitu ya. Ya, biar happy terus. Itu yang paling gampang itu jauhi berita-berita tentang pandemi. Karena biasanya berita-berita itu membuat kita cemas, padahal kita kan nggak bisa apa-apa ya. Karena kita kan sudah tahu sebetulnya kita harus di rumah, kurangi interaksi, jaga kebersihan, tingkatkan kesehatan, ya kan? Itu semua akan menunjang kebahagiaan kita dan mengurangi kecemasan gitu. Jadi kalau kitanya mengekspos diri ke kecemasan terus, ya itu sama aja seperti kita merusak kebahagiaan kita sendiri gitu ya. Jadi kitanya yang harus memilih berita mana yang kita lihat ya, film apa yang kita tonton. Kalau kita senangnya tontonnya film horor, ya pasti kebahagiaan kita juga akan berkurang gitu ya. Jadi pilihan-pilihan sadar ini yang mungkin mesti kita lakukan, bertemu dengan orang-orang yang positif, yang membesarkan hati gitu, yang kata-katanya membesarkan hati, yang optimis bahwa ya semua ini juga akan berlalu gitu ya. Cuma diharapkan berlalunya bisa lebih cepat. Kalaupun kita harus hidup dengan COVID kan katanya begitu sekarang ya, ada kemungkinannya COVID itu kan tidak pernah bisa lenyap gitu. Nah, kita tahu caranya dan kita bisa melindungi diri kita supaya kita tetap bisa hidup sehat, normal, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala begitu. Oke, ya? Baik. Oke. Baik. Mudah-mudahan menjawab ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Jamaluddin dari Langkat. Wah, jauh ya. Oke, silakan. Pertanyaannya ini, terkadang kita sering menunda-nunda memikirkan supaya mati juga nanti sukses. Sukses itu dalam artian nggak menyusahkan keluarga yang hidup. Kemudian kalau nanti kita lahir kembali juga diharapkan bisa lahir kembali di alam yang baik kan begitu. Jadi itu ya kalau jawaban saya, kita harus melatih disiplin kayaknya. Jadi ada komitmen, bikin jadwal. Saya mau selesaikan ini kapan gitu. Kalau misalnya meleset pun nggak sampai pas mau dikerjakan baru diserahkan. Ini memang tidak mudah ya, perlu kebiasaan. Makanya katanya kalau kita sering melatih batin, habitual energy ya kalau di istilah Plum Village ya. Kebiasaan-kebiasaan dari energi kita itu mudah-mudahan jadinya kebiasaan yang positif. Karena kalau itu tidak diadres, tidak perhatikan, mungkin tanpa sadar kita itu sebetulnya punya kebiasaan-kebiasaan energi yang tidak baik. Makanya orang kalau yang sudah kecanduan itu sulit untuk bisa lepas dari kecanduannya, karena sudah jadi habitual energy yang menetap di bawah sadar. Kalau sudah di bawah sadar itu biasanya agak sulit dijangkau oleh batin sadar. Nah, sekarang ini kan banyak yang hipnoterapi ya. Nah, biasanya hipnoterapi nanti yang bisa membantu. Cuma kalau kita di Buddhis kan Buddha menyarankannya dengan usaha kita sendiri gitu. Karena itu yang akan lebih sustainable ya. Seperti kemarin kan Pak Budiman selalu bicaranya masalah yang sustainable. Jadi kita mesti pikirnya buat jangka panjang. Kalau emergency oke lah, tapi jangan emergency terus-terusan gitu. Ya, mungkin mudah-mudahan Pak bisa lebih semangat ya. Jadi harus dibarengi dengan kegiatan yang menyenangkan ya untuk menghilangkan kejenuhan, diselang-seling lah begitu. Jadi mesti mengembangkan hobi ya. Karena hobi itu biasanya nggak menghasilkan apa-apa, tapi kita mau lakukan gitu.
ya kan? Passion ya Silahkan. kalau dalam bahasa ini ya Bu ya. Betul, 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 betul. Iya. Jadi kan yang paling enak itu kalau orang bisa kerja itu dari hobinya. Jadi melakukan sesuatu yang menyenangkan tapi menghasilkan. Jadi dia nggak ngerasa kerja. Tapi Betul. kan nggak semua orang punya karma baik untuk bisa begitu. Itu membutuhkan kebajikan yang luar biasa besar itu. Iya kan? Untuk bisa menemukan satu kegiatan yang menyenangkan dan bisa menghasilkan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu luar biasa sekali kalau bisa begitu. Iya. Mudah-mudahan ya kita bisa mengarah ke sana lah begitu. Oke, baik. Terima kasih. Semoga menjawab ya Pak Jamaluddin. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Budi Cahyadi. Wah, ya silakan. Beberapa orang sepertinya kurang bahagia karena faktor iri hati atau keserakahan. Bagaimana cara menolong mereka? Karena kalau keinginan mereka selalu diikuti, malah semakin berlarut-larut. Kalau yang paling gampang ya minta mereka belajar Buddha Dharma. Itu yang paling gampang. Ya, tapi kalau misalnya karena sebetulnya Buddha Dharma itu kan bukan apa ya. Jadi kita ini kan sering ajaran Buddha itu dianggap hanya untuk orang yang Buddhis. Iya kan? Disempitkan ke situ. Kemarin Pak Budiman juga sudah menyatakan sebetulnya nggak mestinya begitu ya. Karena apa yang Buddha ajarkan itu orang mau akui atau tidak, hukum-hukumnya itu kan berlaku. Nggak eksklusif ya, inklusif. Tapi kita yang sering membuatnya eksklusif. Ya kan? Padahal ajaran sila, moralitas ya, kemudian ajaran ketenangan batin itu semua di agama-agama lain juga kan ada. Tapi tentang yang membedakannya itu kan anatanya. Kemudian paticca samupadanya, bahwa segala sesuatu itu saling bergantungan. Jadi kita itu bagian dari sistem yang lebih besar, ya kan? Dan kalau di sistem itu berarti kan kita tidak bisa independen. Kita itu tergantung sama yang lain. Jadi bagaimana kita menyelaraskan antara ketergantungan kita dengan yang lain, ya sama seperti sekarang. Satu kejadian di Wuhan itu, bagaimana bisa berimbas kepada seluruh penduduk dunia yang sekian miliar. Itu kan berarti bukti dari hukum saling ketergantungan kan. Cepat sekali kan. Ya, ini bukti yang paling mutakhir lah begitu. Tapi tetap kita juga mesti stabil dengan diri kita sendiri. Nah itu kan tarik ulurnya kan di situ. Bagaimana kita memperhatikan perkembangan batin kita, tapi kita juga nanti bisa berkontribusi terhadap yang lain. Jadi kalau keserakahan, iri hati itu memang ya sudah semua menjadi bakat alami semua orang ya, itu ada di semua orang. Bahkan karena kalau racun mental itu kalau menurut ajaran Buddha itu kan ada yang kasar, ada yang halus ya. Bahkan orang-orang yang sudah mencapai tingkat kesucian kalau belum mencapai arahat itu racun mental masih ada, cuma sifatnya halus sekali. Nah kalau kita kan masih di yang kasar. Jadi kalau misalnya memang kita ingin orang-orang itu bisa berubah, yang paling gampang ajak aja deh dulu berbuat kebajikan, mengumpulkan punya karma baik untuk nanti dia bisa terbuka pikirannya, ada jodoh. Ya sama nih seperti hari ini kan cukup saya jadi kadang-kadang senyum-senyum sendiri ya. Kenapa mendadak YouTube itu tidak bisa diakses? Aneh kan? 21 hari tidak ada masalah. 1 hari ini kenapa tidak bisa? Sampai sekarang kan enggak ya, Pak Cik ya? Bisa diakses nggak? Sudah bisa akses, tapi sudah tanggung. Jadi kalau jadi ya. di tengah-tengah. Nah, berarti kan memang kita jodohnya hanya ada di Zoom saja gitu. Kalau dilihat dari ininya ya, betul tidak? Ini kan hal-hal yang sebetulnya sudah direncanakan dari jauh-jauh hari dan selama ini tidak pernah ada masalah. Kenapa cuma hari ini? Mudah-mudahan kalau besok udah nggak lagi ya. Tapi yang saya dengar itu tadi katanya yang biasa mengurusnya itu baru donor darah gitu. Jadi ada kemungkinan bagaimana sehingga tidak bisa dikontak, tidak bisa buka akses ke YouTube gitu. Tapi ya itulah, that's life gitu. Itulah kehidupan. Ada banyak hal ya. Kalau dari pengalaman saya juga pernah tuh menyelenggarakan satu meditasi dengan Bante Dharma Surya Bumi
di Prasada Jinara kita, itu banyak orang yang sudah daftar dari jauh-jauh hari, udah deket nggak bisa ikut. Ada inilah, ada itulah, berarti kan nggak ada jodoh ya. Tapi ada orang yang tadinya nggak tahu, pendaftaran udah ditutup, tahu-tahu daftar, langsung bisa ikut. Nah, itu gimana? Kalau saya mengambil kesimpulannya, ya memang jodohnya atau ya kebajikannya belum cukup. Makanya kita melayakkan diri kita untuk bisa mempunyai cukup karma baik, untuk bertemu dengan guru-guru Dharma, untuk bisa berlatih, ya, untuk bisa menciptakan batin bahagia. Semua itu memang butuh kebajikan. Jadi sedapat mungkin, makanya kenapa dalam ajaran Buddha, Buddha itu mengutamakan untuk kita diminta menjalankan sila dulu. Iya kan? Jangan ini, jangan itu, jangan itu. Itu nyetop dulu. Nyetop siklus dari karma buruk kita supaya jangan bertambah. Karena kalau kita masih melakukan pelanggaran sila, kemudian kita berbuat kebajikan, kebajikan kita itu tidak sempurna. Kebajikan kita itu tercemar. Jadi hasilnya itu tidak seoptimal kalau kita itu sudah menjalankan sila. Meskipun tidak bisa sempurna, karena semua itu kan berasalnya kalau dalam ajaran Buddha itu dari kehendak kan, dari niat. Iya kan? Meskipun sudah diniatkan, masih banyak prosesnya sampai bisa menjadi terwujud kan. Tapi paling tidak kalau sudah ada di niat, itu sudah menjadi satu kebiasaan batin yang positif. Yang diharapkan itulah yang bisa nanti melindungi kita dan mengawal kita dalam perjalanan kita. Karena yang tahu niat itu kan yang bersangkutan kan. Luarnya kan orang cuma lihatnya begini, begitu, yang sesungguhnya apa yang ada di batinnya, apa motivasinya, apa niatnya, hanya orang itu kan yang tahu. Betul tidak? Nah, jadi makanya kita mesti sering untuk duduk hening, merenung, itu untuk memeriksa. Jadi bisa juga ini, saya kasih saran sama Bapak Ibu, kalau udah mau tidur atau sore gitu ya, barangkali bisa dicek niat-niat dulu lah, yang gampang. Atau kalau misalnya belum niatnya, ya aktivitasnya dulu lah. Itu cek balance ya di akhir hari. Perbuatan baik apa yang sudah saya lakukan, perbuatan tidak baik apa, ini yang bisa masuk kategori ya, kategori baik, kategori tidak baik. Nah, dilihat deh balance-nya setiap hari. Kalau balance-nya banyak negatif, kayak bank account gitu ya, kayak rekening bank, ya nggak heran lah kalau kita banyak masalah gitu. Nah, mungkin untuk Pak Budi kali bisa diajarkan juga ya, orang-orang yang masih serakah, masih iri itu, mereka menyadari nggak bahwa mereka punya masalah. Kalau enggak, ya susah nolongnya ya. Benar nggak? Kan seperti ajaran Buddha katanya itu kan kalau bisa Buddha dokter, kalau kitanya nggak merasa sakit kan kita nggak cari dokter gitu. Jadi kalau orang yang nggak merasa sakit, ya diajarin apa juga nggak akan masuk. Jadi paling kita bisa mendoakan mereka saja, beraspirasi agar mereka bisa terbuka hatinya, batinnya, bahwa ini tuh nggak akan baik untuk kehidupannya dan untuk orang-orang di sekelilingnya gitu. Kita hanya bisa begitu. Nah, untuk memperkuat kita, jangan sampai kitanya jadi ke bawah, ya kita yang harus melindungi batin kita. Jadi seperti yang dikatakan oleh Santi Dewa itu, Pak Setiawan yang biasa mengirim renungan harian, menceritakan bahwa kita harus menjaga batin kita itu seperti kita menjaga luka. Nah, kalau kita ada tangan kita luka, kan kita pasti hati-hati kan, karena kita tidak mau luka itu jadi menyakitkan kita terus kan. Nah, batin kita juga katanya mesti dijaganya seperti itu. Dijaga sekali dengan hati-hati. Jangan sampai dicemari oleh ya itu racun-racun mental. Kan cuma 3 sebetulnya, tapi 3 itu dahsyat sekali ya. Semua itu kan akarnya dari situ kan. Keserakahan karena kita ingin terus, itu kan inginnya dari dari karena kita seneng kan. Makanya perasaan juga kan cuma dikategorikannya 3 kan. Perasaan suka, menyukai, dan tidak menyukai. Perasaan menyukai kalau dilanjut terus akhirnya jadi keterikatan, jadi keserakahan, mau terus kan. Kalau perasaan tidak menyukai, lama-lama jadi benci ya udah akhirnya jadi banyak
iri hati, kemarahan, dan sebagainya. Dan orang biasanya merasa berhak untuk menghakimi, berhak untuk menilai, berhak untuk mengatur orang lain, berhak untuk menyakiti orang lain. Kan begitu. Apalagi katanya netizen di 62 ini kan dahsyat sekali ya. Katanya kalau ngebully itu, kalau orang yang masih seneng ngebully, kan merasa dia berhak kan. Betul nggak? Berhak membuli orang lain, berhak menyakiti orang lain. Nah ini yang sebetulnya sangat merusak batin sendiri. Jadi ya kita cuma bisa berempati saja. Mudah-mudahan dia ada semacam wake up call lah gitu ya, kalau kata Pak Budiman kemarin. Kan kalau yang virus ini kan sebutnya sebenarnya wake up call buat kita semua ya, untuk menyadarkan kita. Ya kita hanya bisa mendoakan semoga mereka bisa tersadarkan. Kalau tidak ya apa boleh buat. Kita lakukan sebaik yang kita bisa, jangan sampai kitanya yang ikut terkontaminasi gitu. Kalau kita bisa lindungi mereka, mau melindungi mereka, ya silahkan aja. Kalau memang kuat melindunginya gitu ya, karena mungkin itu misalnya keluarga kita atau siapa. Tapi salah satu cara, makanya saya sering menyarankan kalau orang tua tuh kalau berbuat kebajikan, anaknya juga diajak, ya, anggota keluarganya diajak. Karena tidak bisa kita yang berbuat kebajikan, kita berharap anak kita yang maju. Mesti dia sendiri yang berbuat kebajikan. Nggak bisa kan kita yang makan, orang lain yang kenyang gitu. Jadi karma itu tetap nanti meskipun kita ada dalam satu keluarga, itu kan karena kita memang ada ikatan yang kuat ya. Sehingga kita bisa ada dalam satu keluarga. Tapi masing-masing akan menjalani sesuai dengan karmanya masing-masing. Jadi meskipun ada karma kolektif keluarga, ya ada karma individu. Ada lagi karma kolektif mungkin satu kompleks perumahan, ya. Kemudian karma kolektif sebagai warga negara Indonesia dengan keturunan tertentu. Nah itu kan pasti ada karma kolektifnya. Karena apa? Ada juga orang kolektif belief-nya. Ya kan, kolektif belief terhadap ras tertentu. Dan itu memang kalau menurut Yuval Noah Harari, dari zaman dulu tuh di bukunya Sapien, dari zaman dulu sampai sekarang ternyata memang manusia itu ya nggak berubah dari dulu begitu-begitu aja. 3 akar kejahatan itu yang mengatur kehidupan mereka. Mudah-mudahan kita karena sudah mengenal Buddha Dharma bisa lebih sering untuk tersadarkan lah gitu ya, lebih sering berlatih untuk memeriksa batin kita, jangan sampai keputusan-keputusan kita itu dicemari oleh ya keserakahan, kebencian dan sebagainya. Itu saja sih yang bisa saya sarankan. Ya, terima kasih. Ya, cukup panjang lebar ya penjelasannya, sangat detail sekali. Masih ada beberapa pertanyaan ini, Bu Lilis. Mungkin kita harus mempercepat. Ya, silakan. Ada dari pertanyaan dari, saya nggak tahu ini siapa, Ganhat ini siapa. Ada tadi dikatakan ada tabel kuantitatif tadi menunjukkan bahwa cinta itu angka kuantitatifnya cukup tinggi. 10 pangkat. Ya, namun sering kita dapatkan bahwa cinta yang luar biasa sangat tinggi sehingga aplikasinya jadi rendah. Cinta namun tidak bisa memiliki sesuatu. Pengorbanan berlebihan karena cinta. Ataupun cinta yang membuta. Oh, ini mungkin pengertian. Cintanya beda ini. Iya, tadi saya lupa. Ya, nggak apa-apa. Lupa saya sampaikan bahwa cinta yang maksud di situ meta ya. Cinta bukan ingin memiliki. Karena kebahagiaan dalam Buddhis itu bukan karena memiliki, tapi kebahagiaan itu karena melepas. Iya kan tadi? Melepas kekhawatiran, melepas kemelekatan. Jadi memang kebahagiaannya itu beda konsepnya dengan kebahagiaan yang umum. Kalau cinta yang tadi, itu kan cinta karena ingin memiliki. Saya cinta sama dia, kalau dia juga hanya cinta pada saya. Kalau dia cinta sama orang lain, saya nggak suka. Itu kan cinta yang posesif ya, cinta keduniawian. Dan itu memang ya itulah yang membuat dunia kita jadi rame ya, yang membuat dunia jadi berjalan terus. Soal masalah percintaan ini, itu juga sangat erat kaitannya dengan karma-karma masa lampau kita. Karena kadang-kadang banyak orang yang melihat, kok aneh ya dia bisa mau ya sama si itu ya, padahal orangnya begini misalnya gitu kan ya. Itu karena memang sudah ikatan dari zaman dulu. Kan kalau kita sudah lahir beribu-ribu atau berjuta-juta kali, yang pernah jadi pasangan kita juga kan mungkin banyak.
Kalau kebetulan lahir ketemu di sini dan semua punya perasaan yang sama, bisa dibayangkan kan, makanya banyak perselingkuhan terjadi. Makanya kan kita harus bisa melindungi batin kita, komitmen. Kalau sekarang kita sudah dengan pasangan yang ini, ya diusahakan seoptimal mungkin, jangan melirik yang lain. Tapi ya itu tadi, seperti yang Suhu Badra Sudianti juga katakan, bahkan yang sudah jadi monastik pun kalau sudah ketemu sama karma masa lampaunya, ya terpaksa harus lepas gitu. Nah ini kan misteri ya yang kita nggak tahu dah zaman dulu di kehidupan lampaunya seperti apa. Kalau dari mitologi Yunani itu kan dewa cinta itu disebutnya Cupid ya. Itu kan dia bawa-bawa panah. Kalau panah Cupid itu udah kena, ya siapa bisa bantu? Udah gelap mata. Makanya disebutkan cinta itu buta. Gitu. Kalau orang yang pernah jatuh cinta kan pasti tahu ya. Ya itulah. Nah makanya kalau yang monastik kan menjauhi dari hiruk pikuk begitu. Ya kan? Ada loh kebahagiaan yang lain gitu. Bukan cuma kebahagiaan dari hal-hal yang duniawi. Ya tinggal pilihan kita lah. Kita maunya yang mana. Tapi semua harus konsisten ya. Nah, harus konsekuen. Kalau kita sudah komit di kehidupan berumah tangga, ya lakukanlah kewajiban kita, peran-peran kita, konsekuensi-konsekuensi yang harus kita lakukan. Baru kita bisa hidup dengan lebih baik. Ya. Jadi tanggung jawab juga ini sangat penting. Ya. Banyak orang mendapat kesulitan karena kalau ada masalah selalu dia cari orang lain. Nah, kita lihat ya, pemimpin negara aja kadang-kadang begitu ya. Apalagi kita ini orang-orang biasa paling gampang kan cari orang lain yang untuk disalahkan untuk masalah yang muncul di diri kita. Padahal kalau ajaran Buddha kan selalu ya kita pernah berbuat sebab-sebabnya ya kita harus siap menerima akibatnya sekarang. Makanya kalau kita ingin memutus siklus ini kita harus mulai dengan menata batin kita ya seperti Romo Hari bilang ya, menata ulang ya. Menata ulang. Jadi bagaimana caranya buat kita bisa mengembangkan batin kita agar kita selalu bisa aware ya, bisa sadar apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, sehingga kata-kata kita, tindakan kita itu mungkin bisa lebih terkendali, bisa lebih sesuai dengan sila gitu. Ya, mungkin itu jawaban saya. Ya baik. Mudah-mudahan menjawab ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu mestinya ini ya, Jaslinda, tapi ini agak mirip dengan pertanyaan yang sudah Ibu jawab tadi. Ada orang yang bawaannya susah untuk merasa bahagia. Orang yang kebahagiaannya tergantung pada faktor luar, bukan pada dirinya sendiri. Bagaimana kita bisa menolong orang seperti ini? Menolong orang seperti ini ya. Kita mesti mungkin barangkali kalau bisa mengondisikan, ajak dia bisa punya pengalaman bahagia. Iya kan? Jadi nanti dia jadi tahu, oh ada loh pengalaman seperti itu. Ini kalau memang betul-betul kita mau membantu ya. Kita membantu, kita dampingi, kita ajak bicara, kemudian kita beri pengertian apa yang membuat dia tidak bahagia dan kenapa dia tidak melakukan sesuatu gitu. Berarti kan dia tidak melakukan sesuatu kan kalau dia terus di situ. Kalau memang dia masih senang di situ, ya kita mesti ingat cerita Ajahn Brahm ya. Si cacing dan kotoran kesayangannya. Jadi kalau dia sudah nyaman di situ, tidak mau keluar dari situ, ya kita bantu sebisa kita aja. Tapi jangan sampai kita jadi terbawa sama dia. Ya, kalau mau ajak dia melakukan banyak kebajikan. Semua dasar utamanya tuh kusala mula kalau nggak salah tuh ada istilahnya bahwa kita itu memang harus punya kebajikan awal untuk bisa berkembang secara spiritual, punya batin yang bahagia, punya kehidupan yang baik, punya kesempatan untuk bisa melaksanakan sila. Sebab untuk berbuat kebajikan itu juga tidak gampang kan, betul tidak? Ya. Kadang-kadang kita udah niat, taunya nggak bisa atau apa gitu. Itu yang paling sering kalau saya alami itu kalau orang yang mau dana makan. Jadi waktu Bante Dharma Surya Bumi ada di PJ itu, beliau itu kan makan tepat waktu.
Jadi ada yang mau dana makan, Bante udah mulai makan, dan Bante kalau udah mulai makan itu udah nggak terima lagi karena beliau kan sangat ketat ya. Jadi meskipun telat 5 menit, 10 menit, Bantenya masih makan, tapi beliau sudah mulai makan. Nah itu biasanya kalau ada orang persembahkan makanan, diterima, tapi nggak akan disentuh. Gitu. Karena beliau udah katakan kalau beliau udah mulai makan, nggak akan menyentuh lagi yang dipersembahkan belakangan. Nah itu kan, ya berbuat kebajikan juga kadang-kadang kan tidak mudah ya. Harus ada, kita punya cukup kebajikan untuk bisa berbuat kebajikan. Gitu. Jadi memang untuk memutus mata rantainya tuh bagaimana jalankan sila, stop tindakan-tindakan buruk yang selama ini kita lakukan, mulai dengan pikiran aja. Karena semua kan diawalinya dari pikiran. Dan yang menjadikan itu karma buruk atau karma baik juga kan pikirannya. Makanya di sila, jalan mulia berunsur 8, pikiran yang disebut pikiran benar, itu maksudnya itu pikiran benar yang menghasilkan kehendak benar. Jadi di situ makanya ada, kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya, ada yang menerjemahkannya itu kehendak benar. Jadi udah langsung bahwa yang dimaksud dengan pikiran itu maksudnya pikiran yang menghasilkan kehendak benar. Karena itu yang akan menentukan apakah suatu tindakan yang kita lakukan itu tindakan bajik atau tindakan tak bajik. Oke, baik Ibu. Pegangannya itu. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Romo Suratman di Batam. Ya, silahkan. Iya. Izin bertanya, perasaan bahagia dari masing-masing orang itu kan berbeda-beda. Ya. Ada orang yang merasa bahagia di atas penderitaan orang lain. Nah. Contoh sekarang ada oknum yang suka mark up harga barang-barang sementara banyak orang yang butuh. Namun orang tersebut bahagia karena dapat keuntungan besar. Jenis bahagia seperti ini seperti apa ini, Bu? Itu adalah kebahagiaan yang semu ya, kebahagiaan yang salah. Nah, itu yang disebut dengan konsep pandangan keliru. Ya. Dia merasanya dia bahagia, padahal itu sebetulnya bukan kebahagiaan. Cuma rasa senang sesaat saja. Dia tidak menyadari bahwa dia sebetulnya sedang menciptakan sebab-sebab untuk penderitaannya di masa yang akan datang. Itu karena pandangan keliru. Itu yang disebut pandangan keliru itu tuh. Makanya kan pandangan keliru itu yang sangat menentukan. Makanya kita mesti punya pandangan benar, bergaul dengan orang-orang yang punya pandangan benar. Supaya batin kita bisa tetap terbimbing ke arah jalan yang benar. Itu yang disebut micaditi. Ya, micaditi atau moha, ya. Dia tidak tahu tapi salah taunya gitu. Dan kebahagiaan itu nggak bisa, yang semacam itu bukan disebut kebahagiaan. Kalau yang dimaksud dengan Buddhis ya, kebahagiaan menurut ajaran Buddha itu kebahagiaan yang tidak menimbulkan, kebahagiaan yang tidak menimbulkan penderitaan bagi siapapun. Jadi kalau mau gampang, ya ciri atau yang bisa mengawal kita. Pertama, kalau misalnya ada pikiran atau ada niat muncul, kita tanya aja dulu. Kalau niat ini saya wujudkan menjadi ucapan atau menjadi tindakan, apakah akan menyebabkan penderitaan bagi saya ataupun bagi orang lain? Kemudian yang kedua, kalau saya lakukan ini, jadi kalau misalnya itu sudah terpenuhi ya, nggak menyebabkan penderitaan bagi siapapun ya. Tanya lagi, apakah ada manfaatnya? Itu aja dua. Meskipun tidak menyebabkan penderitaan, kalau nggak ada manfaatnya, buat apa juga dilakukan? Iya kan? Tapi kalau ada manfaatnya, cuma menyebabkan penderitaan, itu yang disebut itu tidak murni. Akhirnya kan menyebabkan karma buruk juga buat kita. Jadi itu aja dua selalu. Makanya ya ini kan dunia ini kan penuh dengan godaan. Tinggal kita bisa tidak melindungi diri kita dari godaan-godaan itu, gitu. Ya. Oke, baik. Jadi itu bukan kebahagiaan, Mbak, kategorinya. Ya, kamu. Ya, baik. Mudah-mudahan menjawab ya. Ini ada dua pertanyaan yang saya gabung aja ya, Bu ya. Ya, silakan. Kita mengingat waktu juga. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yeyen dari Bandung. Ya. Saya mau tanya bagaimana cara memutus satu hubungan yang secara terus-menerus menumbuhkan kebencian. Wah. Yang diakibatkan mungkin oleh hasutan, jadi spesifiknya oleh orang tua. Kemudian pertanyaan satu lagi dari Pak Pujimin, bagaimana kiat-kiat agar orang tidak menghukum diri mereka karena telah berbuat karma buruk atau kesalahan-kesalahan?
tenggelam dalam kesalahan. Ya, ya itu ya tadi yang ini ya, merasa bersalah terus ya, guilty Ya, feelings ya. ya. Oke, memutus hubungan ya memang zaman sekarang kan susah ya, karena ini di mana-mana. Ya sebetulnya tidak perlu sampai memutus hubungan sih, kurangi saja interaksi. Iya kan? Sebab kalau misalnya masih saudara atau apa kan kita kadang-kadang sulit ya. Masa sih nggak mau ngaku saudara gitu kan? Ya. Jadi kalau bisa kurangi aktivitas bersama orang tersebut. Ya pakai alasan macam-macam lah kita mengalihkan kegiatan kita dengan yang lain. Jadi bertahap gitu. Tapi kalau kita terus berada di situ dan kita sendiri belum kuat batin kita bisa terbawa. Ya kan? Makanya kenapa kita harus memperkuat batin kita supaya jangan sampai mudah goyah gitu. Kalau batin kita sudah kuat seperti tadi ya, yang Pak Puji mintanya, kalau misalnya orangnya bisa membantu diri sendiri, ya kita bisa kasih saran. Tapi kalau dia butuh bantuan kita, kalau kitanya sendiri belum kuat, itu sama-sama orang nggak bisa berenang, kecebur, mau saling nolong, akhirnya dua-dua tenggelam. Jadi kalau misalnya memang kita punya keterampilan, karena itu nggak gampang. Jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri aja kita kadang-kadang masih belum bisa atasi ya. Jadi mungkin kita mesti cari orang yang bisa bantu, psikolog lah atau siapa gitu ya. Atau memang orang yang ahli di bidang itu, seperti misalnya kalau di kita ada kan Bante Tiradamo, misalnya ya, yang sudah mendalami untuk bisa masalah-masalah batin. Jadi jangan kita sembarangan seakan-akan wah kita bisa nolong nih gitu. Belum tentu juga, tapi kita bisa membantu barangkali mengondisikan lingkungan yang lebih nyaman untuk orang tersebut, menunjukkan dukungan, menunjukkan rasa empati. Jangan orang udah begitu dicuekin misalnya gitu ya. Nah itu juga kan sudah cukup membantu biasanya. Kalau dia memang bisa diajak untuk berlatih nafas. Nah, itu sebetulnya kan netral. Kalau latihan nafas sekarang itu mindfulness itu kan udah banyak di mana-mana ya. Jadi meskipun berbeda agama nggak jadi masalah. Jadi untuk dia menenangkan cobalah latihan nafas masuk, nafas keluar. Ada banyak macamnya latihan nafas. Ada yang hitungannya misalnya ditahan tarik nafas 4 hitungan, tahan 2 hitungan ya. Kemudian keluar lagi 4 hitungan, tahan 2 hitungan, atau tarik napas langsung keluar lagi, ada yang tarik napas berapa hitungan, itu bisa aja, supaya nggak bosen. Kadang-kadang kan orang kalau cuma suruh tarik napas, terus pikirannya kan bisa kemana-mana ya. Makanya suka dibikinin jangkar, di anchor dulu gitu, ya udah ngitung deh, gitu. Nah, kalau dia memperhatikan napas, kalau batinnya tenang dan dia merasa itu tenang, siapa tahu dia mau lebih sering, nah lama-lama baru nanti dia bisa mengurai. Nah, kenapa kok dia mau ada di dalam kesulitan terus? Kalau misalnya memang begitu banyak masalah, kembali lagi ya, kalau bisa ya ajak dia banyak berbuat kebajikan. Bantu apa, di mana gitu, yang mudah-mudahan bisa membuka peluang, membuka kesempatan untuk dia nanti bertemu dengan ini yang bisa menginspirasi dia untuk mengubah cara berpikirnya. Semua ujung-ujungnya di cara berpikir sih. Di persepsi, kemudian mindset. Makanya sebetulnya kita sudah dibekali oleh Buddha dengan begitu jelas ya tentang mindset, tentang cara kerja pikiran dan sebagainya. Kalau kita tidak betul-betul mengoptimalkan ini, sepertinya sayang sekali. Tapi ya banyak orang kayaknya mau retret nggak sempet deh, mau ini nggak sempat misalnya gitu ya. Karena kalau cuma misalnya ikut retret cuma 2 jam, 3 jam itu nggak terlalu berarti. Minimal itu kalau nggak salah 10 hari baru betul-betul bisa dapat esensinya. Tapi ya begitulah, kadang-kadang orang bilang, mana mungkin saya tinggalkan kerjaan saya 10 hari. Saya aja juga baru bisa ikut retret setelah nggak kerja sih. Untung masih karma baik ya diterima ya, karena ada retret yang membatasi itu. Katanya di atas 60 tahun udah nggak boleh ikut. Kan repot. Jadi jangan tunggu nanti keburu tua ya, ntar nggak kuat duduk lama-lama, repot juga. Tapi semua kembali lagi.
apakah kita punya cukup banyak kebajikan untuk bisa bertemu dengan komunitas ya yang sama-sama berlatih, bertemu dengan orang-orang yang bisa menginspirasi kita atau memberi bimbingan kepada kita. Jadi kita lihat memang masih banyak sekali bahkan di dunia ini ya, jauh lebih banyak orang-orang yang kesulitan dibandingkan orang-orang yang bisa mengelola batinnya, punya kesempatan baik. Jadi makanya kita harus bersyukur sekali ya. Terima kasih sekali pada Sukong yang sudah memungkinkan kita bisa mengenal Dharma yang luar biasa itu. Ya. Yep. Mungkin cukup barangkali ya, Pak Cik ya. Ya. Masih ada. Baik. Ya, baik. Terima kasih luar biasa sekali yang sudah dipaparkan dan dijelaskan oleh Ibu Lilis. Ya, walaupun terkendala tadi teknis dengan YouTube, tapi hari ini banyak sekali pertanyaannya. Jadi ini kita mohon maaf sekali dengan teman-teman semua. Ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat kami sampaikan karena berhubung durasi juga, waktu juga yang membatasi kita. Iya. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Lilis atas kesediaan waktunya sudah berbagi dengan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Lilis tadi akan menambah pengetahuan kita terhadap Buddha Dharma dan juga meningkatkan keyakinan kita kepada Triratna. Baik. Terima kasih. Ya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pengumuman-pengumuman untuk kegiatan-kegiatan kita. Ya, ini pengumuman yang pertama mengenai paket sembako. Ya, 25.000 paket sembako yang kita kumpulkan untuk masyarakat yang membutuhkan. Seperti tadi video-video di awal, yang tiap hari Anda tonton itu kita pembagian sembako di mana-mana. Ya, dibutuhkan masih uluran dana dari Bapak Ibu semua, para donatur, untuk bisa disalurkan kepada keluarga budaya Indonesia di atas nama Yayasan Dana Paramita Agama Budaya Indonesia tentunya, melalui BCA dan Bank BRI yang tercantum di layar Anda. Anda bisa baca di situ. Kemudian Anda bisa juga lakukan dengan cara scan barcode yang ada di layar Anda ini, bisa melalui berbagai aplikasi yang sudah Anda miliki. Baik. Ya, selanjutnya dalam rangka minggu terakhir ini, minggu keempat ini, sebulan penghayatan Dharma spesial ada 8 pembicara yang diisi oleh orang-orang yang sangat luar biasa. Tadi sudah disampaikan pertama Ibu Lilis, kemudian besok kita akan bertemu dengan Bante Nyana Suryanadi, kemudian lusa akan ketemu dengan Bante Kemacaro, kemudian kita akan bertemu dengan Pak Bujimin, kemudian ketemu lagi dengan Bante Sasana Bodhi, kemudian ketemu dengan Bante Nyana Gupta, dan ketemu dengan Pak Amin Nuntario. Terakhir kita akan ketemu ditutup dengan Pak Sudamek AWS. Jadi Bapak Ibu jangan lupa tetap hadir di kegiatan kita di minggu terakhir ini. Baik, pengumuman terakhir. Ya, besok kita akan bertemu dengan Bante Nyana Suryanadi Mahatera dengan topik bahagia di tengah badai pandemi COVID-19. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan tadi yang belum sempat dijawab, boleh Anda pertanyakan lagi kepada Bante khusus mengenai pandemi COVID-19. Ya, demikian Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, acara kita pada malam hari ini. Mari kita melakukan aspirasi pelimpahan jasa setelah kita banyak melakukan kebajikan di hari ini. Mari kita bacakan bersama-sama. Melalui praktik Dharma yang sesuai dengan Dharma, aku menghormat Triratna. Melalui praktik Dharma yang sesuai dengan Dharma, aku menghormat kedua orang tua. Melalui praktik Dharma yang sesuai dengan Dharma, aku menghormat para guru. Dengan kebajikan ini, semoga mengkondisikan kesejahteraan dan kebahagiaan hingga tercapainya nirwana. Saya berbagi berkah kebajikan ini kepada kedua orang tua, guru, saudara, sahabat, semua dewa, semua mendiang, dan semua makhluk. Sadhu, sadhu, sadhu. Mari kita tutup dengan kembali kita mendaraskan nama Karagata. Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, Dharma telah sempurna dibabarkan oleh Bagawa, dan Sangga siswa Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga.
Arahang sama sambuddho bhagava Buddhang bhagawantang abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami. Namo Dhammaya. Supati pano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Namo Sanghaya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, para Bante juga yang hadir. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Lilis atas kesempatannya, waktunya. Terima kasih kepada semua tim yang bekerja di balik layar yang tidak terlihat. Terima kasih kepada semua Bapak Ibu atensinya pada malam hari ini. Kita bisa ketemu lagi besok. Semoga kita akan bertemu besok dengan pembicara Bante Nyana Suryanadi. Sekaligus karena besok adalah hari Sabtu, kita akan ada kebaktian nasional Keluarga Budaya Indonesia. Sampai bertemu besok. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bulan
gua